Oke, kita ngobrol lagi dengan dua narasumber. Mbak Ajeng, kalau kita bicara soal perundungan lagi-lagi, apakah ini ada faktor turun-temurun nggak ya? Kita bicara ada tradisi nggak sih yang kayak gini nih? Iya, Kalau di bisa kasus ini kan terjadi. informasinya seperti itu tuh, Mbak. Iya, bisa saja terjadi dan biasanya kan kalau sudah ada tradisi turun-temurun itu akan ada kondisi di mana si anak merasa bahwa itu hal yang wajar dong, Ya, gitu ya, kan? ya. Karena udah biasa terjadi di gengnya tadi. Menambah kekebalan ya. Iya, kemudian belum lagi rasa solidaritas, kemudian rasa bahwa ya kalau nggak melakukan itu tandanya nggak loyal, nggak setia nih sama perkumpulan temannya tadi gitu. Ya kalau misalnya udah turun-temurun kok rasanya agak susah juga ya memutus rantai bullying itu. Iya nggak sih, Mbak? Terus terang tidak mudah. Karena saya juga pernah menangani misalnya kayak perkelahian antar sekolah gitu ya. Iya, iya. Itu kan banyak yang sebetulnya turun-temurun, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba Ejak, disuruh ikutan untuk ya begitulah gitu. Ya. Kalau aksi-aksi seperti itu kan biasanya kadang itu ya Mbak dilakukan di luar lingkungan sekolah. Biasanya memang dilakukan di luar lingkungan sekolah. Nah, jadi pihak sekolah tuh harusnya seperti apa bersikapnya? Kalau menurut saya sebetulnya memang edukasi terkait bullying, bagaimana menanamkan empati, kasih sayang, bagaimana menangani konflik di dalam diri, manajemen pengelolaan emosi, itu yang perlu terus-menerus dikomunikasikan, bagaimana menanamkan kepada anak-anak sejak usia dini bahwa yang namanya bullying itu seharusnya tidak terjadi, bahkan dari tingkatan SD, dari ya udah gitu. Jadi memang terbentuk sampai akhirnya mereka nanti remaja dan dewasa. Jadi memang harus sejak dini, bukan hanya kemudian pada saat SMA saja baru dikomunikasikan ya? Itu udah nggak ngaruh kalau kayak gitu ya? sulit karena kan biasanya kalau sudah SMA, SMP bahkan itu kan pergaulan menjadi salah satu hal yang sangat krusial buat mereka. Kayaknya orang tua baik pun biasanya juga bisa kecolongan tuh gitu ya. Kayaknya di rumah baik-baik aja, nggak ada masalah gitu. Tapi ketika di dalam pergaulan bisa saja anaknya menjadi orang yang berbeda. Ya demikian Kak Bang Jasrah, bahwa kemudian sebenarnya pihak sekolah pun juga harus ambil sikap terlebih lagi. Ini mungkin dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tadi disampaikan oleh Bayu ya, turun-temurun gitu dilakukan di sekolah. Ya, jadi kita melihatnya kan kasus perundungan ini kan tripusat pendidikan harus dikuatkan gitu ya. Karena kalau kita lihat waktu anak itu ada 24 jam, misalnya ada di rumah, kemudian di masyarakat dan ada di sekolah gitu ya. Nah, ketiga waktu anak ini kan harus ada yang bertanggung jawab gitu ya. Dan sekolah ya harus melihat lebih jauh. Jadi ketika anak itu masuk ke sekolah itu harus dipastikan riwayat masa lalunya, sekolah masa lalunya, dan juga melihat profil keluarga gitu ya. Karena tentu sekolah tidak bisa sendirian menjalankan proses pendidikan ini gitu ya. Nah maka kita melihat kalau isu besarnya sebetulnya isu pengasuhan gitu. Karena keluarga kita ini kan beragam. Faktor pendidikan, soal pergaulan lingkungannya, kemudian ekonomi dan seterusnya. Dan oleh sebab itu kita tentu berharap ya bully ini datanya turun dan penanganannya cepat. Dan kita sudah memiliki kebijakan Permendikbud 46 tahun 2023. Dan di situ mewajibkan tim penanganan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan gitu ya. Tapi tim ini tidak sekedar tim, harus dilatih, punya kepekaan, kemudian punya ruang tempat pengaduan yang aman dan nyaman, mengerti dengan referral system gitu ya. Jadi sekolah tidak hanya melihat bisnis sekolahnya aja gitu, tapi juga melihat satu persatu keunikan anak-anak ini gitu. Sehingga kita bisa memutus mata rantai kekerasan yang meregenerasi ini gitu ya. Dari penyelidikan Anda, sistem ini sudah ada tidak di sekolah BINUS ini? Ya, tim TPPK-nya udah ada, kita sudah bertemu, tapi setelah kita dalami belum efektif gitu ya. Seharusnya kan dari 2 peristiwa tanggal 2 dan 13 ini, di tanggal 2 itu kalau memang tim ini efektif sudah dilakukan pencegahan sehingga tidak berulang di tanggal 13 itu gitu. Nah itu soal kepekaan itu Bang Jasra gini, katakanlah itu sekolah memang apa ya, SMA gitu ya. Kan bayangan saya guru-guru kan atau setidaknya tim sekolah pasti sudah tahu lah ada gosip-gosip, ada geng ini, ada geng ini, ada geng ini yang saling berseteru atau mungkin punya permasalahan. Nah soal kepekaan itulah dilatih. Apakah memang harus ada satuan khusus yang benar-benar kayak mungkin patroli ke sekitar sekolah, mana mungkin cari tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat nongkrong dan apa ya, menajamkan kepekaan itu tuh
gimana gitu Bang Jasra? Karena kan Meskipun di luar lingkungan Ya. sekolah ya itu loh. Ya, sebetulnya kan mendeteknya mudah ya. Di dalam satu kelas itu paling satu biang bully itu. Satu atau dua lah gitu ya. Dan itu mulai mungkin bully verbal, itu kan udah kelihatan ya. Nah, saya kira disitulah wali kelas untuk memiliki kepekaan dan menyelesaikan dan mengurai persoalan itu. Karena kalau dia biarkan, dia mengajak orang sekampung gitu ya, dibully. Jadi bully itu penyakit menular juga gitu ya. Nah, itu satu hal. Nah, kemudian yang kedua, tim PPK yang dibentuk ini memang harus dilatih gitu ya. Karena di Permendikbud ini kan kalau yang lama itu belum terlalu detail apa disebut dengan perundung. Kalau sekarang itu udah detail, verbal itu seperti apa jenis-jenisnya, fisik itu seperti apa gitu ya. Kemudian bagaimana penanganannya, bagaimana mencegahnya gitu ya. Dan ini harus dilatih gitu. Tidak hanya guru itu tugasnya untuk memberikan kewajiban menyampaikan pembelajaran di kurikulum saja gitu ya. Tapi juga melihat bahwa anak yang berada di kelas itu situasinya sangat unik dengan keluarga yang beragam, maka potensi-potensi kecil apapun ya, biasanya kan kita kan menormalisasikan itu bully verbal gitu ya. Wah itu biasa Ya, saja, hal itu kan wajar, candaan wajar. antar anak gitu ya. Nah ini yang harus yang harus didetek dari awal sehingga kita bisa ya katakanlah kalau memang butuh pendampingan psikologi atau guru BK yang ada di sana ya segera dilakukan. Karena itu potensi sebenarnya kan. Iya, mulainya dari sana sebetulnya gitu ya. Dan bahkan lebih silent lagi kan melalui media sosial. Kalau guru mau berteman dengan anak ya berteman di media sosialnya, maka akan tahu apa yang terjadi dan interaksi dengan satu siapa. lagi, dalam kerangka aturan yang tadi Bang Jasra sampaikan, sejauh mana orang tua boleh mengakses informasi kondisi di kelas lah katanya. Ini saya orang tua nih, Curhat gitu. misalnya nih. Iya, saya orang tua gitu. Tapi kan penting juga bagi orang tua untuk mengetahui bagaimana kondisi atau ekosistem tempat anak-anak kami belajar gitu. Nah, Ya, hari ini kan dengan teknologi yang ada kan mudah sebetulnya mengakses itu ya. Dan bahkan ada perkumpulan grup WhatsApp orang tua gitu ya. Saya kira itu yang harus didiskusikan gitu ya. Dan bully ini kan atau perundungan ini kan hambatan terkait proses pendidikan. Kalau anak itu nggak senang, nggak semangat, kemudian dia takut datang ke sekolah, ini kan hambatan ya. Ya. Yang itu bisa dialami oleh anak yang lain dan bahkan satu kelas itu bisa menjadi problem jadinya. Nah makanya kalau ada satu atau dua anak itu segera ditangani, panggil orang tua, ada guru BK gitu ya, diurai apakah problemnya itu ada di rumah ya harus selesaikannya di rumah gitu. Komunikasi rumah juga dipastikan bagaimana pengasuhannya, kelekatan, kehangatan, pola komunikasinya gitu ya. Kalau problemnya adalah relasi antar pertemanan ya harus diselesaikan juga gitu. Oke. Jadi saya kira kalau ini bisa kita bergerak bersama gitu ya. Karena kan kalau kita bicara pendidikan itu kan bukan hanya soal daftar kurikulum gitu ya. Tapi bagaimana melihat lebih utuh dari kehidupan anak itu di rumah, di masyarakat dan termasuk juga di sekolah gitu Mas. Oke. Satu lagi Mbak Ajeng, narasi yang kita dengar gitu di medsos lah minimal bahwa korban ini adalah yang dilabeli problematik begitu ya. Tapi kan seproblematik orang bukan tindakan normal juga untuk menghukum dengan cara seperti Tetap itu. tidak membedakan tindakan kekerasannya. Gimana ya untuk mentreatment fenomena seperti itu? Ya ini sekarang kayak main buka-bukaan ya. Iya, betul. Yang ini seperti apa, anaknya, korbannya, pelakunya bagaimana gitu. Kalau menurut saya sih sebetulnya memang kita perlu menyadari bahwa apapun alasannya tidak berarti bahwa kekerasan itu dibenarkan. Sepakat. Jadi ketika kita sebagai orang tua juga menanamkan itu kepada anak-anak kita, memberikan pola parenting yang sesuai dengan apa yang seharusnya, sehingga jangan lupa orang tua kan menjadi contoh. Kita sebagai teladan di rumah, ketika kita melakukan sesuatu hal dan ternyata itu sebenarnya bullying juga ya, verbal. Kita kan suka bercanda nih sama anak-anak kita yang tanpa disadari bisa saja itu mengarah ke bullying loh. Langsung flashback ya. Bayu langsung flashback langsung loh. Kadang-kadang bercanda, maksud hati itu bercanda, tapi belum tentu buat si anak dari point of view anak itu dia merasa nyaman dengan hal tersebut. Bisa saja dia jadi merasa oh ya orang tua saya aja begitu ya udah gitu. Dan kemudian dijadikan hal yang wajar begitu ya. Benar gitu, karena kan orang tua biasanya kan kadang-kadang ngerasa itu cuma bercanda aja gitu. Padahal itu bisa berdampak kepada self esteem anak, kepada self confidence anak, bagaimana nanti dia menerapkan apa yang dia lihat
dalam kehidupan keluarga sehari-hari kepada pertemanannya dia, gitu. Nanti dalam pergaulan akan seperti apa? Apakah dia berempati dengan kondisi seperti itu, atau justru jadi penonton juga ya ketika terjadi perundungan, tidak melakukan sesuatu hal, kemudian akhirnya normalisasi perundungan bisa terjadi di mana saja. Oke, artinya sekali lagi peran orang tua, pihak sekolah lagi-lagi kontrol ini harus kemudian dikedepankan ya, terlebih Betul. untuk anak-anak yang usia remaja gitu ya Mbak ya. Benar. Baik, terima kasih banyak Mbak Ajeng. Terima kasih Maria. Terima kasih banyak atas waktunya di Terima Apa kasih, Kabar Bayu. Indonesia pagi Belajar hari jadi ini. orang tua ya. Iya nih, Hai. ngeri-ngeri sedap nih. Aduh. Oke, sekali lagi Mbak Ajeng, makasih Bang Jasra juga terima kasih. Kami jeda ya, nanti kami kembali dengan isu utama juga di Apa Kabar Indonesia pagi kali ini mengenai ada wacana hak angket ya usai pelaksanaan Pilpres 2024. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia pagi.